Perjalanan saya kali ini ditemani oleh dua orang sahabat saya, Kang Haji Bendri dan Kania. Dimulai dari kota kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, akan membawa kita menuju Desa Mekarwangi, sebuah desa yang berada di bagian selatan Kecamatan Sindangkerta. Perjalanan ini bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah eksplorasi terhadap bentang alam pedesaan Sunda yang masih terjaga keasriannya. Jarak perjalanan yang akan kami lalui sejauh kurang lebih 20 km. Setiap kilometernya menyimpan cerita tentang hubungan manusia dengan alam, tentang kehidupan yang tumbuh di antara perbukitan, hutan, dan lahan pertanian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kecamatan Sindangkerta merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki karakter topografi bergelombang hingga berbukit. Bentuk lahannya terbentuk oleh proses geologi yang berlangsung selama ribuan tahun, menghasilkan lanskap yang dipenuhi punggung bukit dan lembah-lembah kecil, serta kawasan hutan yang masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Kondisi geografis inilah yang menjadikan wilayah Sindangkerta memiliki udara relatif lebih sejuk dibandingkan kawasan dataran rendah di sekitarnya. Bagi masyarakat setempat, jalan-jalan yang berkelok mengikuti kontur bukit bukanlah hambatan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Jalan tersebut menghubungkan desa satu dengan desa lainnya, kebun dengan permukiman, hingga menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian menuju Pasar Sindangkerta, Pasar Gunung Halu, Pasar Rancapanggung, dan Pasar Ciwidey. Perjalanan dimulai dari Sindangkerta. Mesin sepeda motor bergerak perlahan menyusuri jalan beraspal. Di kanan dan kiri jalan tampak rumah-rumah warga yang berdiri sederhana namun tertata rapi. Sebagian besar masih mempertahankan ciri khas rumah pedesaan dengan halaman yang ditanami beberapa pepohonan. Suasana pagi menghadirkan kehidupan yang begitu akrab dengan alam. Beberapa petani tampak berangkat menuju kebun sambil memikul cangkul di bahu. Ada pula yang mengendarai sepeda motor membawa pupuk atau hasil panen. Semakin jauh meninggalkan pusat kecamatan, keramaian mulai berkurang. Jalan berubah menjadi lebih tenang, cenderung sepi. Inilah salah satu daya tarik perjalanan di wilayah pedesaan. Ritme kehidupan berjalan lebih lambat, memberi kesempatan untuk menikmati setiap detail lanskap yang terhampar di sepanjang perjalanan. Kontur jalan mulai memperlihatkan karakter wilayah perbukitan. Tanjakan pertama muncul dengan kemiringan yang landai, diikuti turunan pendek yang kemudian berbelok ke kiri dan ke kanan mengikuti lekukan bukit. Jalan tidak pernah benar-benar lurus. Hampir setiap beberapa ratus meter terdapat tikungan yang membuka sudut pandang baru ke arah lembah maupun lereng hijau di kejauhan. Berkendara di jalur seperti ini menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan melintasi jalan perkotaan. Pengendara harus lebih berhati-hati, menyesuaikan kecepatan, menjaga ritme putaran mesin ketika menanjak, kemudian memanfaatkan pengereman secara halus saat menuruni lereng. Namun justru perubahan elevasi inilah yang membuat perjalanan terasa hidup dan penuh dinamika.
Beberapa menit kemudian, panorama mulai berubah secara perlahan. Hamparan perkebunan dan hutan mulai mendominasi pemandangan. Lahan kehutanan dan perkebunan kopi serta palawija mengikuti bentuk kontur perbukitan, membentuk pola berundak yang indah dipandang dari kejauhan. Pada musim tanam, warna hijau muda mendominasi seluruh lanskap. Pemandangan seluruh lembah berubah menjadi lautan hijau dedaunan yang berkilau diterpa sinar matahari. Lahan-lahan perkebunan kopi dan palawija ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya agraris yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Siklus aktivitas pertanian ini menciptakan keseimbangan antara pertanian dan kelestarian lingkungan. Di sela-sela kebun, beberapa tampak gubuk-gubuk kecil sebagai tempat para petani beristirahat sekaligus sebagai tempat transit beberapa hasil panen untuk diangkut, berupa kopi dan sayuran. Angin berhembus tipis, membawa kesejukan dari lereng-lereng perbukitan yang membentang. Daun-daun pepohonan bergoyang perlahan mengikuti irama alam, sementara sinar matahari menyelinap di antara celah-celah ranting, menciptakan sembura cahaya yang jatuh di atas jalan beraspal. Udara yang bersih dipenuhi aroma tanah yang lembab, serta wangi dedaunan yang menguar dari kawasan hutan di sekitarnya. Sesekali tampak beberapa burung terbang dan hinggap di pepohonan. Kehadiran satwa liar menjadi penanda bahwa ekosistem pedesaan di kawasan ini masih terjaga dengan baik. Perjalanan kami terus berlanjut, ketinggian bertambah secara perlahan. Udara mulai terasa lebih dingin dibandingkan ketika perjalanan dimulai. Dari salah satu tikungan, terbentang panorama yang begitu luas. Hamparan lembah hijau membentang hingga kaki bukit di kejauhan. Permukiman tampak seperti titik-titik kecil yang tersebar. Inilah saat ketika pengendara biasanya berhenti sejenak, bukan karena lelah, melainkan karena pemandangan yang terbentang terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Nah, waduh indah bener nih pemandangan. Gak bakalan ketemu lagi deh sama ini. Pegunungannya, perkebunannya. Tuh lihat ke sana kebun. Hari ini luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar juga. Karena apa? Baru pertama kali diriku menginjakan kaki di Sindangkerta, di daerah puncak gunungnya mungkin ya ini ya. Nggak tahu ketinggian berapa ini. 1200 mdpl. Hampir 1200 ya. Nah, ini luar biasa. Pertama kali aku datang ke sini. Pokoknya makasih banyak. Pak Eris, sukses terus. That's right. Suara kendaraan hampir tidak terdengar. Yang mendominasi hanyalah suara angin. Setiap perjalanan memiliki awal yang sederhana. Namun di Sindangkerta, awal perjalanan saja sudah menyuguhkan keindahan yang mampu mengubah cara pandang terhadap alam pedesaan. Jalan yang berkelok, udara yang sejuk, serta bentangan lahan hutan dan perkebunan yang mengikuti lekuk bukit menjadi pembuka yang sempurna sebelum memasuki kawasan perkebunan dan hutan yang lebih lebat di bagian perjalanan berikutnya. Perjalanan menuju Desa Mekarwangi masih panjang. Di depan, jalur mulai menurun menuju kawasan vegetasi yang semakin rapat. Perkebunan rakyat, hutan lindung, serta panorama perbukitan yang lebih tinggi telah menunggu untuk dijelajahi. Di sanalah perjalanan ini akan memperlihatkan wajah lain dari Sindangkerta, wilayah yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan kehidupan, budaya, dan harmoni antara manusia dengan alam. Dalam menesi ku eta kulingit.